Ya, seiring terbongkarnya mega korupsi KTP elektronik yang juga menyeret sejumlah nama petinggi Partai Golkar, muncul suara-suara mendesak dilakukannya Munas luar biasa. Namun Dewan Pakar Partai meminta para pengurus Golkar tidak terpancing dan menunggu tuntasnya pengungkapan kasus ini. Mega korupsi KTP elektronik turut menyeret banyak politisi Partai Golkar. Dalam perkembangannya, internal Partai Beringin juga diterpa isu perpecahan. Banyaknya nama petinggi partai yang diduga menerima duit haram korupsi KTP elektronik membuat sebagian kader menghembuskan isu Munas luar biasa. Namun, Dewan Pakar Partai Golkar buru-buru meminta kepada seluruh jajaran pengurus agar tidak terpancing isu dan mengambil langkah-langkah yang dapat merugikan institusi. Karena itu, kami minta kepada segenap fungsionaris, kader dan anggota Partai Golkar untuk berada pada jalurnya, pada relnya. Jadi diri Partai Golkar untuk jangan kemudian melakukan langkah-langkah yang dapat diibaratkan seperti mengalir ikan di air keruh yang dapat menimbulkan kegaduhan di partai. Kami percaya DPP Partai Golkar di bawah pimpinan Saudara Setia Novanto dan jajaran. Dalam surat dakwaan yang dibacakan di sidang perdana Kamis lalu, tercantum beberapa nama anggota fraksi Golkar di parlemen dengan dugaan turut menerima dana yang bukan haknya. Bahkan, sang ketua umum Setia Novanto yang ketika itu menjabat sebagai ketua fraksi Golkar dituduh menerima 574 miliar rupiah. Partai Golkar pun diduga menerima aliran uang sebesar 150 miliar rupiah. Mereka yang namanya tersebut langsung membantah terlibat. Namun apa yang disampaikan pada saya, yang didakwakan, yang saya dapat informasi yang sangat utuh, bahwa saya ada pertemuan dengan saudara Nasar, Anas Maningrum, dan Andi Narogong dan saya, itu tidak benar. Apalagi akan menyerahkan dana sampai hari ini. Mudah-mudahan saya tidak pernah menerima apapun dana dari IKTP. Saya di dalam penyidikan ada di KPK dan saya sudah klarifikasi jelas-jelasnya. Dalam beberapa tahun terakhir, Partai Golkar memang akrab dengan konflik internal. Setelah sempat ada dua kubu kepengurusan yang dipimpin Agung Laksono dan Abu Rizal Bakri, partai ini akhirnya bisa mencapai rekonsiliasi dengan terpilihnya Setia Novanto sebagai ketua umum pada Munas Golkar 2016. Budi Adiputro, CNN Indonesia. Riak-riak kecil sudah mulai menemani perjalanan Partai Beringin di triwulan pertama tahun ini. Kasus korupsi KTP elektronik mungkin saja bisa jadi pemicunya, namun riak tersebut bisa jadi adalah sekam yang selama ini menyimpan bara. Untuk menemani saya berdiskusi malam ini sudah ada Ubedillah Badrun yang merupakan akademisi ilmu politik Universitas Negeri Jakarta. Kang Ubed, selamat malam. Ya, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Kemudian ada Ahmad Doli Kurnia, politisi muda Partai Golkar. Selamat malam. Selamat malam. Bang Doli. Baik, saya langsung saja ke Bang Doli Kurnia. Kalau Anda melihat kemarin ya, tadi kita juga sama-sama saksikan, tiba-tiba muncul Ketua Dewan Pakar menyatakan agar para kader di bawah tidak terlalu bereaksi secara berlebihan tentang nama Setia Novanto yang disebut dalam surat dakwaan kasus KTP elektronik, begitu. Juga menyebut bahwa yang mendorong-dorong Munaslup ini artinya adalah kader yang tidak paham masalah, misalnya. Ini artinya apa memang benar ada rencana atau ada suara-suara Munaslup sebenarnya? Ya, saya itu memang masih sayup-sayup ya. Karena dan menurut saya itu logika yang sederhana saja ketika memang isu soal Munaslup itu bergulir. Karena kan memang sekarang pertama ya, kasus EKTP ini kan mega skandal korupsi yang luar biasa lah ya, kejahatannya menurut saya gitu. Dan ini melibatkan beberapa nama. Kemudian salah satunya adalah Setia Novanto yang kebetulan sekarang Ketua Umum DPP Partai Golkar. Ya. Jadi kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan kemarin, kan Pak Setia Novanto itu ya diduga bersama-sama dengan beberapa nama termasuk Pak Irman dan Sugiharto. Gitu. Nah ini kan tentu saya kira di kalangan kader Golkar ya, dan tentu di publik ya kan ada, gampang saja bahwa dugaan itu bisa benar gitu. Apalagi kan selama ini kita tahu bahwa track record KPK ini kan sudah teruji. Nah, pertanyaannya, apa kita tidak percaya sama KPK? Apa KPK mendapatkan informasi menyajikan ke publik seperti itu dengan data yang asal-asalan? Kan seperti itu. Nah, jadi sebetulnya nggak ada. Jadi maksudnya tingkat kebenarannya ya publik sudah memahami begitu ya, terutama kader-kader Golkar di
bawah begitu Nah, ya. tinggal sekarang kan kita ikuti prosesnya gitu. Ya, kita ikut prosesnya apakah memang makanya saya sering mengatakan tolong KPK menuntaskan segera dengan cepat segera kasus ini ya. Jangan sampai kemudian berdampak kepada konsolidasi partai politik yang terlibat gitu ya. Apalagi ya kalau bagi saya di Partai Golkar jangan sampai ini mengganggu konsolidasi kami kan. Dan apalagi kemudian pasti efeknya juga terjadi pada pengaruhnya pada konsolidasi politik dan demokrasi karena partai politik berkaitan dengan erat dengan DPR RI, apalagi ketua umum Partai Golkar adalah ketua DPR RI. Nah, tentu ini kan nanti akan terus berpengaruh. Nah, jadi sebetulnya kalau ada pakai istilah jangan memancing di air keruh, ini udah keruh begitu ya. Ya kan, dan nggak ada yang mau dipancing. Sekarang justru sekarang kita mau menenangkan supaya tidak keruh terus kan begitu ini kan. Ini kan bertubi-tubi terus ini cobaan yang Jadi maksudnya dihadapi bisikan-bisikan atau suara-suara yang sayup-sayup itu soal munaslup jangan dianggap itu memancing di air keruh maksudnya begitu ya? Ya iya, itu logika yang sederhana saja terbangun. Kalau misalnya ada pimpinan kader yang terlibat mega Korupsi besar. skandal korupsi yang begitu besar gitu, ya tentu kan orang itu harus bertanggung jawab gitu. Nah karena dia posisinya kebetulan pimpinan partai, ya sebagai bentuk tanggung jawabnya ya agak sulit kita nanti kemudian menjaga kredibilitas nama baik partai ini kalau dia masih tetap di situ. Nah oleh karena itu ya harus diganti kan. Nah cara menggantinya kan munaslup. Jadi itu logika yang sederhana saja. Nah kalau memang tidak mau itu ya buktikan dengan segera ya bahwa memang tidak ada keterlibatan itu gitu. Oke, di satu sisi mendorong KPK biar cepat karena ini meminjam istilah dari Yoris Raweya mengatakan kasus KTP elektronik ini memang dirasakan menyandra Partai Golkar begitu. Itu Anda setuju dengan itu? Gini, Mas, saya tadinya di awal mau bicara dua perspektif. Dari perspektif Golkar ya. Saya ini dari awal dari Munas kemarin di Bali sudah mengatakan kalau bisa ketua umum yang kita pilih itu adalah orang yang tidak punya potensi bermasalah dengan hukum. Sejak awal Anda Sejak awal. Makanya saya sampai sekarang nggak ikut gitu. Ya. Di luar DPP ya? Di luar DPP, ya. Karena kita menginginkan akibat konflik kita kemarin yang berkepanjangan itu, kita kan membutuhkan konsolidasi yang maksimal. Jadi harus semuanya clear dari awal. Nah kalau ketua umum kita itu berpotensi punya masalah hukum, ya tinggal begini aja. Satu. Yang kedua, selalu terganggu terus begitu. Yang kedua, saya kemarin satu-satunya yang teriak, jangan lagi lah diambil ketua DPR RI itu. Ya, fokus sajalah ketua ngurusin Golkar jadi ketua umum secara internal gitu. Karena begini kan politik di Indonesia ini kan kadang-kadang juga aneh kan. Orang makin bagus posisinya, makin tinggi pasti kan serangan makin tinggi. Gitu. Nah, jadi kalau sekarang sudah dipegang kekuasaan ketua DPR, ketua Golkar, kemarin katanya diindikasi di survei pilkada menang, tentu lawan-lawan politik ini kan semuanya melihat, wah ini potensi yang berbahaya kalau dalam kompetisi politik. Nah, di situ yang saya katakan dari awal akan tersandra kalau pimpinan kita itu memang punya potensi masalah hukum. Nah, yang kedua dari perspektif bangsa dan negara, saya kira masyarakat Indonesia wajib marah ini terhadap orang-orang yang memanfaatkan proyek ini untuk kepentingan pribadinya. Bayangkan 2,3 triliun. Setengah dari nilai proyek ya? Iya, jadi ini nggak bisa kita biarkan begitu saja gitu. Nah publik pun sekarang berharap betul kepada KPK supaya ini dibuka terang benderang, siapapun yang terlibat harus dikasih hukum yang seberat-beratnya gitu kan. Nah kalau misalnya kemudian dikaitkan ke dalam, apalagi kemudian kita mau mengganggu-ganggu KPK supaya ini nggak tuntas, saya kira nanti publiknya yang marah, rakyat yang marah nanti. Gitu. Oke, Kang Ubed sendiri, analisis Anda seperti apa? Ketika ini muncul apakah ini akan menjadi pintu masuk lagi terjadinya faksi-faksi, ataukah sebenarnya ini hanya logika sederhana seperti yang dimaksudkan tadi oleh Bang Doli? Ya, saya melihatnya problem korupsi KTP ini sebetulnya sebuah praktek korupsi yang sudah lama terjadi di Republik ini, dan polanya sangat sistemik ya di DPR nih ya. Antara anggota DPR kemudian di situ ada strukturnya, Banggar dan lain-lain,
bahkan dengan dunia bisnis itu mereka ada Berkelindan sebuah di situ ya. sebuah mekanisme yang sebetulnya kemudian menjadi sebuah praktek yang bagi analis ini sangat memprihatinkan ya. Bagaimana sebuah lembaga terhormat lalu kemudian mempertontonkan praktek korupsi yang maha dahsyat saya kira dengan angka 2,3 triliun. Kemudian yang kedua, tentu saja ini momentum penting sebetulnya bagi KPK untuk menuntaskan persoalan korupsi yang luar biasa ini. Pertanyaannya adalah, beranikah KPK menuntaskan persoalan ini? Nah, saya mengapresiasi upaya KPK, meskipun kemudian saya masih bertanya-tanya, apakah KPK berani? Karena beberapa kasus lanjut, kasus yang lain bisa dilanjutkan, kasus yang lain kemudian diberhentikan begitu. Kemudian yang ketiga, saya melihat bahwa praktek yang dilakukan oleh elit politik di DPR untuk melakukan korupsi itu, ini memerlukan kekuatan baru di parlemen. Yang saya kira, saya berharap ya Bung Doli menjadi bagian dari kekuatan baru itu untuk mengakhiri praktek koruptif itu. Kang Ubed, kalau Anda melihat terkait dengan Golkar sendiri, muncul wacana Munaslup tapi kemudian diredam oleh Dewan Pakar mengatakan jangan memancing di air keruh begitu ya. Kalau Anda melihat sendiri, seberapa jauh kasus KTP elektronik ini berpengaruh dalam soliditas Partai Golkar itu sendiri? Di dalam politik, perilaku elit itu memberi pengaruh cukup besar terhadap kader dan terhadap publik. Karena mereka ada di area publik kan, yang dipertontonkan kepada publik. Oleh karena itu, pengaruhnya sangat signifikan saya kira. Sangat signifikan. Apalagi ini ketua umum. Ketua umum sudah dinyatakan di pengadilan, disebutkan namanya, korupsinya luar biasa, dan itu tentu saja publik melihat. Golkar dalam 2 tahun terakhir mengalami konflik yang berkepanjangan, dan itu menguras energi dan merubah konstituen saya kira terhadap Golkar karena peristiwa itu. Kemudian maksudnya tingkat elektabilitasnya terpengaruh. Gitu ya? Kemudian beberapa hari ini kemudian dimunculkan kembali persoalan yang lebih dahsyat dari itu, saya kira korupsi. Tentu saja ini publik menjadi sangat, mungkin nanti akan ada sebuah public distrust yang luar biasa terhadap Golkar. Cara efektifnya adalah Munaslup sebetulnya. Anda melihat seperti itu ya? Iya, karena ini ketua umum. Kalau ada yang sudah mengatakan bahwa ini belum tentu bersalah, jangan hakimi Setia Novanto karena belum tentu bersalah begitu. Ada pernyataan dari salah satu elit Partai Golkar seperti itu, bagaimana? KPK biasanya begitu perkara itu sudah digelar, hampir tidak ada perkara yang kemudian tidak sampai kepada penyelesaian perkara itu sampai ke penjara misalnya. Nah, tentu saja kader Golkar saya kira perlu mengantisipasi kemungkinan paling pahit. Dan ini menjadi persoalan saya kira bagi Golkar ketika kemudian kadernya malah membiarkan proses ini berjalan begitu saja tanpa antisipasi, tanpa ada sebuah gerakan kaum muda Golkar untuk melakukan pembenahan secara radikal pada situasi ini. Munaslup adalah sebuah upaya yang saya kira cukup radikal yang dijamin oleh ADART, oleh konstitusi Golkar sebagai mekanisme yang efektif untuk mengakhiri persoalan yang sangat serius di tubuh Golkar. Dan saya kira Bung Doli, itu akan ada jalan panjang lagi begitu tentu saja ya untuk dinamika baru di Partai Golkar. Kalau misalnya jalan temu Munaslup seperti itu bagaimana Bang Doli? Jadi begini, ini Anda sendiri setuju tidak sih sebenarnya kalau Munaslup? ya, saya belum pernah ngomong Munaslup. Iya. Ya, yang ngomong Munaslup itu kan beberapa orang justru yang di DPP nih, yang dulu malah dorong-dorong, yang nada-nadanya mengarah ke Munaslup gitu kan, pengurus-pengurus inti DPP gitu. Nah, tapi saya bilang begini ya, ini sebetulnya pertaruhan bagi semuanya, ya, pertaruhan bagi pemerintahan Jokowi, pertaruhan bagi KPK, dan pertaruhan bagi partai politik khususnya Golkar kalau saya bicara soal itu. Nah, KPK sekali lagi akan diuji di sini, ya, dan menurut saya pengungkapan nama-nama ini kan ini model baru. Dulu kan tiba-tiba diumumkan seorang jadi tersangka. Ini ada modus baru, di nama-nama itu diurai di persidangan. Surat dakwaan, ya. Di surat dakwaan. Dan menurut saya kan ketika itu disampaikan secara terbuka di persidangan kemudian dipertontonkan di publik, ini kan nggak sembarangan seperti itu kan. Nah, tinggal pertanyaannya apakah kemudian
berikutnya KPK berani meneruskan ini karena pasti ya ini ada berhadapan dengan kekuatan politik. Pasti kan ini melibatkan partai-partai politik terutama yang berkuasa sekarang. Partai politik pun disebut menerima aliran dana di situ secara Partai langsung. politik pun disebut menerima aliran dana. Pasti kan kemudian mereka konsolidasi ini ya, termasuk Partai Golkar. Nah, KPK kuat, tetap berani dan mampu tidak menghadapi tekanan politik itu. Karena kita tahu bahwa yang Indonesia ini soal law enforcement kan masih punya problem. Ya. Yang kedua, pemerintah Jokowi. Ya. Kan kalau kita selama ini ya kalau kita lihat tadi kan Pak Novanto, siapapun yang disebut namanya itu kan merasa bahwa tidak terlibat, tidak pernah menerima dan segala macam. Nah, mereka mungkin merasa punya kekuatan politik, apalagi Pak Setia Novanto, ya kita lihat kemarin diterima sama Pak Jokowi sebagai lembaga tinggi negara kan. Ya itu kan sesuatu yang orang meyakini bahwa kalau KPK tidak mampu meneruskan ini, berarti ada kekuatan politik yang maha dahsyat untuk menyetop itu. Ya, termasuk mungkin ini pertaruhan buat pemerintahan Jokowi. Artinya mungkin pemerintahan Jokowi bisa dianggap tidak mampu mengawal KPK atau mungkin ikut terlibat di dalam mengamankan orang-orang ini. Gitu. Nah, yang ketiga, Golkar. Backup politik jadinya ya. Backup politik. Nah, yang ketiga menurut saya buat Partai Golkar ini pertaruhan sekali yang luar biasa beratnya ya setelah kita mengalami konflik itu. Bisa jadi ya kalau misalnya kekuatan politik tadi yang saya katakan bisa terkonsolidasi ya mungkin bisa jadi Pak Novanto aman gitu. Tapi jangan lupa mulai dari kemarin begitu digelarnya persidangan di situ pula argo menjerumuskan, menjelekkan, mengkerdilkan Partai Golkar sudah dimulai. Sekarang image Partai Golkar di mata publik itu sudah sangat perlahan-perlahan tergerus lagi begitu maksudnya. Perlahan tergerus. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan ini secara lebih lanjut. Apakah ini kemudian akan bisa membuka kembali faksi-faksi yang sebelumnya, sebelum ada Munas luar biasa untuk konsolidasi kembali ini akan terbuka lebar, membuka luka lama lah istilahnya. Kita akan mengulasnya lebih lanjut setelah jeda berikut ini. Baik, sebelum break tadi kita sampai pada gambaran begitu. Artinya apakah ini berpotensi begitu Kang Ubed? Membuka luka-luka lama faksi-faksi yang pernah bertarung di Partai Golkar sebelum akhirnya islah begitu ya. Di Munaslup 2016 lalu itu. Apakah ini menjadi momentum lagi ketika nama ketua umumnya disebut, lagi-lagi disebut ya sebenarnya ini bukan pertama kali dalam sebuah kasus yang disebutkan mega korupsi dengan kerugian 2,3 triliun. Saya kira begitu kasus ini mencuat, faksi-faksi di tubuh Golkar mencuat ya. Bahkan sudah dia mengusulkan Munaslup dan lain-lain. Dan tentu saja ini dinamikanya akan panjang. Konsekuensi logis dari praktek politik yang hampir mengabaikan etika politik, itu di dalamnya memungkinkan terjadinya konflik. Konflik, kemudian perebutan kekuasaan dan seterusnya, itu membuat partai mengalami proses yang panjang. Dan jalan panjang di dalam dinamika itu sesuatu yang saya kira biasa di dalam politik. Persoalannya adalah sejauh mana elit politik Golkar itu mampu mengatasi persoalan ini secara efektif. Efektivitas itu ditentukan oleh kecepatan respon kader untuk menentukan sikap sebetulnya. Apakah ini kemudian dituntaskan dengan cara mengakhiri kekuasaan Setia Novanto atau kemudian membiarkan? Dua-duanya punya resiko sebetulnya. Kalau kader-kader seperti Mas Doli ini kan ada di luar, tentu saja kekuatan untuk cepat misalnya responnya, tapi kemudian untuk mengakses ke arah sana kan susah juga begitu. Ya, kan itu kewenangan ada sebetulnya di DPP. dimungkinkan. Mas Doli misalnya punya jaringan di daerah itu. Jadi DPD, DPW dan seterusnya, saya kira dalam struktur Partai Golkar itu punya hak untuk mengusulkan persoalan ini dibawa ke Munaslup. Nah, apa yang membuat kemudian efek yang lebih lanjut ya dari peristiwa ini? Saya kira pada Golkar, kalau kemudian ini dibiarkan, tentu akan terus menjadi beban. Rezim juga sebetulnya
kalau ini kemudian dibiarkan, itu juga mengalami efek dari citra publik ya. Iya. Publik akhirnya begini, Mas. Ternyata korupsi besar biasa saja. Yang saya khawatirkan adalah ada public distrust yang luar biasa pada masyarakat terhadap rezim berkuasa ini, terhadap partai-partai, sehingga kemudian masyarakat melihat bahwa partai itu tidak penting untuk menentukan arah perubahan bangsa. Karena moralitas politik sudah diabaikan di situ. Nah, saya kira ini momentum penting sebetulnya bagaimana kita mengembalikan praktek-praktek politik yang memegang teguh etika politik. Jadi apa yang harus dilakukan Partai Golkar? Konteksnya sekarang ini kan kita berbicara Golkar. Kalau fakta hukumnya kemudian mengarah kepada posisi Setia Novanto tersangka, saya kira solusi terbaik dan itu konsekuensi logis dari perilaku Setia Novanto, saya kira munaslup untuk mengakhiri kekuasaan itu. Dan Setia Novanto saya kira harus legowo. Kalau kemudian proses hukum membenarkan bahwa Setia Novanto adalah bagian dari koruptor di dalamnya, saya kira ya selesai karir politiknya. Oke, baik. Tapi dari Bang Doli sendiri, Anda melihat kira-kira dalam ADART sendiri proses seperti apa sih ketika nama ketua umum ya? Saya nggak berbicara kader, tapi ini langsung ketua umum masalahnya. Itu prosesnya atau mekanisme seperti apa? Apakah kemudian entah itu Dewan Pakar, entah itu Dewan Pembina memanggil dulu ketua umum berdiskusi bagaimana namanya bisa ada di situ, atau langsung mengambil ada proses-proses tertentu secara hukum internal di Partai Golkar sendiri? Ya, sebelum ke sana saya menanggapi soal faksi tadi. Iya. Faksi di dalam sebuah kekuatan politik, apalagi partai politik, itu sesuatu yang lumrah saja. Bahkan kalau di Jepang itu faksi diformalkan. Nah, di Indonesia memang yang selama ini terampil dan membiasakan diri mengelola dalam kepemimpinan partai politik itu ada faksi-faksi, salah satunya Partai Golkar. Jadi faksi-faksi itu ada, berkembang, dan itu yang saya kira membuat Partai Golkar ini dinamis dan jadi nggak masalah itu sebenarnya. Nah, jadi artinya sebetulnya kalau dikaitkan masalah IKTP ini dengan adanya faksi-faksi yang bergerak, apalagi juga dikaitkan dengan kemarin konflik yang terjadi pada 2015-2016 itu, menurut saya tidak ada sama sekali, ya. Karena sebetulnya kemarin itu kan menjadi membuncah, klimaks jadi konflik yang begitu panjang itu kan karena ada masuk kekuatan dari luar, ya. Kalau misalnya ada perbedaan-perbedaan pendapat antar faksi itu biasa saja berpuluh-puluh tahun. Jadi ada kekuatan dari luar, jadi kekuatan dari luar. Yang sekarang ini tidak ada begitu ya? Nah, sekarang ini semua saya kira nggak ada hubungan dengan faksi A, faksi B, faksi C gitu loh. Ini sekarang partai kita ini dihadapi cobaan baru lagi. Ketua umum kita ini diduga melakukan korupsi. Saya kira hampir common sense semua faksi mengatakan pilihannya ada dua. Partai ini mau diselamatkan atau mau dibiarkan terus tersandar dengan kasusnya ketua umum ini. Gitu kan. Nah, jadi pasti saya kira sama semua itu pandangannya. Nah, oleh karena itu tidak akan mencuatkan faksi-faksi yang kemarin. Jadi masalahnya berbeda dengan faksi-faksi ketika yang bertarung lama di 2015 tidak ada relevansinya. Tidak ada relevansinya. Nah, bahwa kemudian nanti setelah ada munas pertarungan mulai ketua umum, faksi-faksi itu punya calon masing-masing, itu kan kembali biasa saja lagi gitu. Nah, kemudian kalau soal munaslup, saya sebetulnya belum mau masuk ke soal munaslup langsung. Ya, kalau ditanya soal mekanisme di dalam ADART kita itu juga sudah diatur, ya. Itu nanti melalui rapat pleno DPP, ya, di sana diputuskan, biasanya itu ditunjuk pejabat atau pelaksana tugas yang tugasnya itu adalah melakukan persiapan untuk munas. Ya. Tentu itu harus dilalui dengan Rapimnas sebagai legitimasi perwakilan dari suara konstituen atau struktur dari Partai Golkar, ya. Dihadiri oleh ketua-ketua atau pimpinan dari daerah, kemudian disitu diputuskan, dibawa ke pleno, di pleno dibahas, ditetapkan di situ apakah memang
perlu diambil penonaktifan dulu, Ya. kemudian ditunjuk PLT pelaksana siapa, kemudian melaksanakan. Itu menunggu statusnya secara hukum tersangka atau ketika disebut seperti saat ini saja sudah bisa berjalan harusnya? Itu tidak diatur secara letterlek pada saat kapan gitu kan. Nah, cuman persoalannya kan ini butuh kesadaran kita semua ya. Kita harus pintar-pintar, pandai-pandai menentukan kapan sebetulnya kita tahu persis bahwa partai ini memang saat itulah harus diselamatkan dengan cara misalnya meminta ketua umum untuk rela atau ikhlas gitu ya. Ya. Makanya tadi yang disampaikan oleh Bung Ubaid itu ya kita harus tahu persis ya. Kapan kita tahu momentumnya memang keterlibatan itu tidak bisa lagi dibantah gitu ya. Nah, kita di situ ngambil sikapnya adalah bukan untuk kepentingan faksi siapa, tapi untuk menyelamatkan partai. Menyelamatkan Partai Golkar ini dari image, kemudian ya citra sekarang yang sudah terbangun di publik. Ya, tapi kalau dilihat seperti itu, ada upaya misalnya untuk menyelamatkan partai dengan masalah yang ada seperti saat ini. Tetapi tentu saja ketua umum dengan punya anggota faksinya sendiri begitu kan, tentu akan sangat. Nah, disitulah nanti akan bertemu sebuah perdebatan lagi yang sangat bisa meruncing tajam, bahkan bisa pada perpecahan lagi. Fakta politiknya sekarang yang berkuasa di Golkar adalah Setia Novanto. Ya. Tentu saja gerbong yang ada di DPP itu gerbongnya Setia Novanto. Di dalam politik faksi itu pasti mungkin terjadi. Tetapi proses munculnya kasus Setia Novanto dalam kasus iktp ini bukan pekerjaan faksi-faksi. Tapi begitu kasus ini muncul, respon faksi itu beragam. Nah, beragamnya respon faksi ini yang kemudian memicu dinamika politik internal Partai Golkar. Ada yang kemudian menginginkan munaslup, ada yang masih bertahan. Nah, proses ini pada akhirnya kemudian Golkar itu punya pengalaman politik yang kaya. Mereka punya keterampilan politik yang saya kira sangat kreatif ya. Nah, mereka pasti akan memikirkan persoalan bagaimana kemudian menyelamatkan Golkar, bukan menyelamatkan seseorang. Kasus sebelumnya misalnya tentang Papa minta saham misalnya, maaf saya sebutkan. Nah, itu kan betapa terampilnya Partai Golkar untuk menyelamatkan Setia Novanto. Sebelum keputusan MKD, lalu kemudian dia mundur, lalu sekarang menjadi ketua Golkar lagi. Ini saya kira keterampilan politik yang hanya dimiliki oleh Partai Golkar. Nah, dalam konteks itu, saya kira para elit politik Golkar sedang. Tapi apakah itu menguntungkan Golkar, keterampilan itu? Tentu saja, nalar publik itu sesungguhnya menolak bahwa sesuatu artinya tidak menguntungkan. Sebetulnya tidak menguntungkan, tetapi kan nalar publik itu dalam masyarakat kita sekarang disebut sebagai liquid society, masyarakat yang cair yang mudah berubah, intensitas informasi yang publik terima itu bisa merubah cara pandang publik. Jadi begitu Setia Novanto menjadi ketua umum Golkar lagi, itu merubah pandangan publik yang waktu itu mengesankan Setia Novanto bagian penting dari kong kali kong soal Freeport misalnya. Jadi ini yang sebetulnya dimainkan oleh Golkar. Kalau kemudian Setia Novanto ini kemudian lolos dari persoalan ini, mereka akan canggih kembali untuk mengkonstruksi pandangan publik. Nah, oleh karena itu sebetulnya satu-satunya hal yang sangat penting dalam kasus ini adalah KPK harus bekerja sebagaimana mestinya. Bahwa kalau perkara ini kemudian menyangkut elit politik yang siapapun dia, harus tidak pandang bulu untuk menegakkan bahwa persoalan korupsi ini sungguh-sungguh merugikan rakyat. Tetapi artinya ini sebenarnya merugikan buat Partai Golkar, tapi pengalaman-pengalaman yang ada sekarang, pandai sekali Partai Golkar ini kemudian membangun ulang konstruksi pandangan publik terkait sebuah masalah yang sebenarnya, nah berarti artinya nggak masalah dong Partai Golkarnya. Kita tahan dulu ya, setelah jeda nanti baru kita akan ulas kembali. Setelah jeda berikut kami akan kembali mengulasnya dalam CNN Indonesia Prime News. Baik, saya kembali ke Bang Doli. Tadi sempat terputus ya saat kita break tadi. Kalau dikhawatirkan suara tadi itu nggak menguntungkan. Mungkin kelincahan keterampilan menyelamatkan nama Setia Novanto sudah beberapa kali dilakukan begitu ya. Tetapi tidak menguntungkan bagi Partai Golkar. Tapi kalau pendapat Bang Ubed tadi menarik. Begitu mudahnya merekonstruksi atau membangun kembali pandangan publik melalui berbagai hal, akhirnya
sebenarnya masalah seperti contoh Pak peminta saham waktu itu menjadi tidak terlalu ini lagi begitu, menyandra Golkar lagi atau menyandra nama Setia Novanto lagi? Iya, saya tidak begitu yakin ya bahwa masyarakat kita itu sekarang dengan mudahnya diperdaya gitu dengan Konstruksi ulang tadi itu ya. dengan konstruksi ulang kekuatan politik tertentu ya, rekayasa-rekayasa gitu. Apalagi sekarang ini kan di era keterbukaan ya, media sosial banyak, nggak bisa dibendung dan segala macam itu tetap aja berkembang dan tertanam di masyarakat kita. Ya, sorry to say soal istilah papa minta saham itu kan nggak bisa dihilangin dari background masyarakat. Ya, contohnya hari ini, begitu nama Pak Setia Novanto muncul, itu di meme-meme muncul lagi istilah papa-papa itu semua gitu. Oh. Ya kan? Nah, jadi Ada lagi jadinya. ada lagi gitu. Jadi bukan lupa sebenarnya ya. Bukan lupa. Nah, kemudian nanti misalnya ya pada saat menjelang pemilu 2019, katakanlah let's say ini lewat gitu ya, Pak Novanto jadi ketua umum. Nah, tapi kan kita jangan lupa juga ada kompetitor-kompetitor politik kita yang juga tidak sama dan ingin menang juga seperti Partai Golkar kan. Dan tentu kan itu nanti bisa juga keluar istilah-istilah itu kan. Anda mau pilih partai saya atau pilih partai IKTP. IKTP atau misalnya partai papa kan seperti itu. Ya, Nah, itu jadi kita berhentilah menganggap masyarakat kita ini sekarang masyarakat yang bodoh ya, tidak well informed gitu ya, yang bisa ditipu daya gitu. Jadi rekonstruksi atau rekayasa itu sebetulnya pada saat itu memang mungkin bisa berhasil gitu, Iya. ya di tingkat elit ya, Hanya menurunkan tensi sebentar begitu menurunkan ya. tensi sebentar gitu, dan kemudian tinggal menunggu waktu kapan saja pada momentum tertentu itu bisa keluar lagi gitu. Jadi artinya bahwa setiap kasus yang seperti ini ya, mulai dari kemarin yang papa minta saham dan sekarang gitu ya, IKTP ini, kita berhenti bermain-main lah ya, apalagi ini menyangkut uang rakyat yang triliunan itu gitu, pasti berdampak buruk pada partai politik yang terlibat, terutama Partai Golkar gitu. Dan ingat ya, kalau disebut dari partai-partai itu dan kader-kadernya, Ya. satu-satunya yang ketua umum itu cuma Partai Golkar yang disebut, yang lainnya nggak ada ketua umumnya gitu. Iya. Nah, ini juga harus juga kita Dipikirkan secara serius. harus kita ya. pikirkan secara serius gitu. Oke, kalau tadi Anda sudah menggambarkan kondisi seperti itu, menyelamatkan partai dan lain sebagainya. Tapi tadi Anda bicara, saya belum ingin bicara sampai ke Munaslup. Apa yang membuat Anda berpikir belum sampai Munaslup dulu? Loh, enggak, maksud saya gini, mekanisme itu sudah diatur ya. Dan ini kewenangan bapak-bapak, kawan-kawan, saudara-saudara saya yang sekarang ada di pimpinan Partai Golkar. Ya. Baik itu mulai di DPP DPP sampai ke tingkat DPD provinsi, kabupaten, kota. Yang punya suara ya? Yang punya suara. Yang pertanyaannya, apakah kita semua ya masih ingin melihat Partai Golkar ini 2019 menang dan mendapat tempat di hati masyarakat ya. Dan apa mungkin kita mendapatkan tempat di hati masyarakat kalau kita berhadapan terus dengan aspirasi atau pandangan yang terjadi di masyarakat. Kalau masyarakat mengatakan bahwa partai kita ini partai yang berisi kader-kader yang terlibat dalam kasus IKTP, ya, terus kita bilang tidak, gitu ya. Ini kan itu namanya samanya dengan kita tidak mau mendapatkan masyarakat, yang mendapat dukungan masyarakat kan seperti itu. Nah, apa kita mau seperti itu? Nah, kalau tidak mau, ya mari kita evaluasi diri partai kita ini ya. Dulu saya mengatakan jangan pilih yang berpotensi masalah. ketua umum yang punya potensi masalah hukum, terpilih ya sudahlah gitu kan. Nah, sekarang apa kita mau mengulangi itu lagi itu ya. Terus kemudian apakah memang penyanderaan ini juga kita mau biarkan terus sampai 2019? Sekali lagi saya katakan, Pak Novanto bisa jadi selamat ya, bisa saja selamat ya. Dari kasus ini begitu ya? Dari kasus ini, apakah dengan benar ya, apakah kemudian dengan rekayasa kekuatan politik yang saya katakan tadi gitu. Tapi untuk sampai pada itu butuh waktu. Saya kira nggak mungkin dalam 1-2 bulan ini ya selesai. Tapi makin lamanya waktu itu terjadi, itulah tempat di mana partai ini juga
mendapatkan pencitraan buruk di dalam masyarakat kita. Oke, tadi Bang Doli sempat menyinggung selain pertaruhan bagi Partai Golkar, pertaruhan bagi KPK, tapi kita kesampingkan dulu yang pertaruhan bagi KPK karena sudah sering kita ulas tentang KPK-nya begitu ya. Tapi ini juga pertaruhan bagi pemerintahan karena kaitannya tadi kita sering tahu bahwa istilah di Partai Golkar ini ada unsur pemerintah sebenarnya yang ikut mencoba mendamaikan di sana. Secara positif pandangannya seperti itu, tapi secara negatif yang lain mengatakan kekuatan politik pemerintah masuk ke dalam sana begitu. Nah, kalau misalnya memang saat itu Setia Novanto memang dipasang oleh ada unsur dari pemerintah yang memasangkan di sana begitu. Nah, ketika Setia Novanto terjerat seperti masalah yang namanya disebut dalam surat dakwaan ini, maka apa kira-kira yang harus dilakukan oleh pemerintah menurut Anda? Saya kira pemerintah harus pada posisi yang netral ya dalam kasus. Cukup netral saja begitu ya? Itu kan kita bertanya tentang harus seperti apa. Netralitas pemerintah dalam sebuah proses hukum itu menjadi penting. Termasuk persoalan internal partai politik. Biar partai politik kemudian menyelesaikan persoalannya sendiri. Tetapi secara politik dalam pandangan lebih makro, bahwa problem internal sebuah partai itu mempengaruhi instabilitas politik. Karena dia mempengaruhi instabilitas politik, maka itu tidak menguntungkan bagi pemerintah. Oke. Tetapi jika misalnya endingnya adalah Setia Novanto lolos dari perkara ini, maka kemungkinannya adalah Setia Novanto dibawa kendali rezim. Dengan mudah sikap-sikap kritis Golkar itu kemudian diredam. Nah, dalam bukankah itu yang sudah berjalan sekarang kalau Anda melihatnya? Ya ini akan lebih membuat tersandra itu lebih luar biasa tersandranya. Nah, saya kira selain itu sesungguhnya Setia Novanto sedang memproduksi peluru yang sangat tajam untuk lawan-lawan politik. Memproduksi peluru? Iya. Jadi begitu nanti menjelang kontestasi pileg dan pilpres, ini peluru yang sangat tajam. Bahwa ada fakta hukum yang tidak tuntas misalnya, yang dipakai oleh lawan politik untuk melakukan attacking politik, serangan politik pada kontestasi politik berikutnya. Oh, jadi lawan-lawan politik yang sedang memproduksi peluru yang sangat tajam tadi maksudnya? Iya, karena praktek korup ini itu seperti peluru bagi lawan politik untuk melakukan serangan politik ketika kemudian pada episode kampanye. Saat kontestasi ya berjalan. Jadi saya kira ya karena ini menjadi beban politik, saya sih sarankan kepada kader Golkar untuk berpikir keras mencari solusi terbaik. Solusi yang legal itu yang melalui Munaslup sebetulnya. Supaya beban idealnya menunggu proses hukum selesai berjalan atau ya dari sekarang ada bilang menunggu ketika sudah mulai berkekuatan hukum tetap gitu kan. Saya kira lama tidak itu? Setiap partai itu sebenarnya punya semacam dewan kehormatannya atau dewan pembina lah. Itu berhak untuk melakukan sebuah proses dalam tanda petik pengadilan internal. Sidang etik lah ya. Sidang etik ya untuk memanggil Setia Novanto. Apakah perkara ini betul menyangkut persoalan dirinya? Kalau kemudian ini kan itu harus dilalui sebetulnya. Kalau dalam proses sidang etik dari DPP Dewan Pembina Partai itu dilakukan, lalu Setia Novanto dinyatakan tidak di forum itu, saya kira Golkar berhak untuk mempertahankan Setia Novanto untuk tetap menjadi ketua umum. Tetapi kalau proses di Dewan Etik itu ada indikasi bahwa Setia Novanto bagian penting dari praktek korup yang dahsyat itu, saya kira disitulah menjadi pintu penting apa yang harus dilakukan oleh Golkar untuk melakukan langkah. Itu siapa sebenarnya? Dewan Pembina, Dewan Kehormatan atau? Saya kira kalau menghadapi kasus yang sebesar ini ya, yang sedahsyat ini, saya kira ketiga dewan itu harus juga punya concern yang sama dan mempunyai sikap kemudian mengambil langkah-langkah yang cepat gitu ya. Itu ada Dewan Pembina, ya, ketuanya Pak Abu Rizal Bakri, ya. Ketua Dewan Kehormatan di situ ada Pak Habibie, ya. Terus kemudian Ketua Dewan Pakar Pak Agung Laksono. Itu. Jadi saya kira ya mereka ini kalau memang masih sayang, peduli dan punya tanggung jawab terhadap Partai Golkar harus segera melakukan konsolidasi, ya. Jadi bukan hanya DPD atau DPP atau DPD yang seperti saya katakan tadi, ya dewan-dewan yang baru dibentuk kemarin Munas ini juga harus punya tanggung jawab gitu. Tapi tadi menarik ya yang kedua ya yang disampaikan oleh Pak Ubaid ini bahwa
saya lanjutkan soal pertaruhan tadi. Ya. Ini pertaruhan dan juga sekaligus beban ya, buat KPK, buat Partai Golkar dan partai-partai yang lain yang dinyatakan dan disinyalir terlibat dan juga pemerintahan Jokowi. Ya. Ini kan publik akan menilai kalau ini tidak berhasil, ya, publik menyatakan bahwa pengungkapan dan penyelesaian kasus IKTP ini tidak berhasil. Ini membangun ketidakpercayaan bukan hanya kepada rezim ini saja, ya, tetapi ini saya khawatir bisa membangun ketidakpercayaan pada demokrasi. Ini Sejauh itu Anda melihatnya? Ya, orang nggak percaya lagi pada partai politik, orang tidak percaya lagi sama DPR, orang sudah tidak percaya lagi sama pemerintah, itu kan sudah tidak lagi percaya pada sistem politik yang kita bangun, demokrasi gitu. Nah, padahal reformasi ini kan salah satu yang kita kedepankan adalah yang membuat beda dengan rezim-rezim sebenarnya kan sebelumnya adalah kan demokrasi ini. Nah, jadi makanya sekali lagi kalau ini tidak selesai, ini bisa menjadi beban dan pertaruhan yang sangat besar buat bangsa kita, gitu ya. Termasuk juga nanti kasus-kasus yang lain. Jadi ini juga buat KPK. Kalau ini sukses, saya kira ini juga jadi benchmark dengan kasus yang lain. Ada BLBI, ada Senturi, yang lain-lain. Masih banyak yang belum terselesaikan begitu ya. Tapi intinya kembali ke soal Partai Golkar bahwa tidak cukup sebenarnya mengatakan jangan memancing di air keruh begitu saja. Tapi memang harus ada langkah lebih lanjut untuk mungkin berkonsolidasi dulu dewan-dewan ini. Perlukah memanggil Setia Novanto untuk memintai keterangan ini? Saya kira perlu. Saya agak lucu dengan istilah itu, memancing di air keruh. Yang dipancing udah nggak ada lagi, Pak. Ya kan? Ini air sudah keruh sekali. Ya, kita persoalannya kita mau keruh terus di mata masyarakat atau kita mau kembalikan ini menjadi jernih, gitu kan? Jadi jangan berpikirnya jangan ada yang mau memancing ya, tapi bersihin air keruh ini. Yang mau dipancing apa juga, gitu loh. Orang ini udah darurat, gitu kan? Nah, oleh karena itu saya kira penting untuk ya dewan-dewan itu ya bicara, kemudian berdiskusi, berdialog dengan DPP, terutama Pak Setia Novanto, untuk menjadi jalan keluar yang prinsipnya adalah kita nggak mau Partai Golkar ini disandra, ya kita ingin supaya konsolidasi partai kita ini tetap berjalan dengan baik tanpa dibebani dengan citra buruk oleh masyarakat, dan itu yang menjadi modal kita bisa di 2019 bisa berkompetisi dengan partai yang lain. Oke, mungkin Pak Agung Laksono mendengarkan ya. Jadi apanya lagi yang mau dipancing begitu ya. Terima kasih telah membahas hal ini. Kita lihat ke depan seperti apa bergulirnya. Apakah akan nanti semakin masif dorongan dari kader-kader Golkar tentang Munaslup ini, ataukah ada cara lain lagi nanti selain tentu saja KPK kita dorong untuk menuntaskan benar-benar kasus KTP elektronik ini yang kebetulan salah satunya juga menyangkut nama Ketua Umum Partai Golkar Setia Novanto. Terima kasih Bang Doli, terima kasih Pak Ubed telah bergabung malam hari ini di CNN Indonesia Prime News. Selamat malam.